Ini saya ada beberapa hal akan saya sampaikan. Pertama, kita akan menuju tahun baru Islam 1 Muharram 1446. Dan ini maka kita mengundang Ustadz Haji Iqbal Ahrun ke sini untuk memberikan satu pelajaran untuk kita agar kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tahun ke depan yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kami ucapkan selamat datang pada Ustadz dan rombongan yang telah sudi hadir di tempat kami, Rumah Tafiz Al-Ikhlas ini. Ibu-ibu yang terhormat, yang kedua, sebagaimana biasa kita menyambut bulan Muharram, apalagi kita 10 Muharram nanti, kita ada tradisi kita menyantuni anak yatim, ya, yang kita bisa baru setahun sekali. Jadi 10 Muharram itu nanti kita hari Selasa tanggal 16, ya, kita adakan sini, kita mengundang anak-anak yatim seperti biasa di beberapa desa seluruh kecamatan Tanjung Batu. Kecamatan ya Tanjung Batu ya. Nah, dan ini kami tolong kepada ibu-ibu sekalian, terutama ini pengurus. Nantinya kita akan bersama-sama membuka tabungan anak yatim kita, ya. Nanti kita rembukan lagi hari apa kita ini. Maaf tapi ibu-ibu, kita tidak bisa seluruhnya ya Bu ya. Ya cukup kita dengan pengurus ya Bu ya. Nah, dan kami juga meminta kepada ibu-ibu yang terhormat, nantinya waktu saat pelaksanaan santunan anak yatim nanti, ditolongkan kalau ibu-ibu sekalian untuk memberikan, jangan lagi memberikan sendiri yang seperti tahun lalu, karena kita menginginkan anak-anak itu merasa kenapa aku tidak dikasih lagi, orang dikasih. Nah, percayakanlah kepada kami, kalau memang sudah mau mengasihkan untuk anak yatim itu, percayakanlah kepada kami untuk membagikan semua yang ibu amanahkan kepada kami, ya Bu ya. Dan kita semua apa yang dikasihkan ibu kita berikan semua, tidak dikurangi apa-apa, tidak dikurangi untuk makan, tidak dikurangi untuk tenda, semua acara tidak. Jadi kalau ibu-ibu mau memberikan itu, kami harapkan bisa menyerahkan kepada kami, kita gabungkan semua, ya Bu ya. Nah, tolong Bu ya. Jadi jangan sampai ada anak-anak yang merasa ada artinya iri gitu ya, kenapa orang itu ditambah lagi. Nah itu Bu ya. Jadi kami insya Allah kami amanah ya, kami pengurus amanah, tidak akan memberi semuanya diberikan ya. Tolong ibu-ibu sekali lagi, saya harapkan kepada ibu-ibu pengertiannya dan memakluminya ya Bu. Nah, jadi dan juga untuk menyambut ini lagi, kami harapkan kesediaan ibu-ibu untuk mendonasikan hartanya sebagai hartanya untuk kita menyantuni anak yatim Bu ya. Memang kita ada di situ, ada tabungan anak yatim kita, tapi mungkin kadang-kadang tuh ya cuman berapa ya, kadang-kadang kita
hitung itu kadang-kadang kan banyaklah duit 2.000 ya, tapi itu ini kita tambah lagi gitu Bu ya. Nah, ya kami jadi kalau misalnya untuk ini kami harapkan untuk menghubungi pengurus ya Bu ya. Nah, jadi kita tanggal 10 hari Selasa kita adakan acara tersebut di sini. Seluruh anggota pengajian diharapkan datang. Dan setelah itu hari Kamisnya kita libur. Ya, karena diganti hari Selasa. Bu Ibu ya. Dan kita juga nanti memakai seragam putih-putih ya, seperti tahun-tahun yang lalu ya Bu. Kita bersama-sama mengusap kepala anak yatim ya. Nah, itu ya. Dan apabila di sini kita pada ibu-ibu yang memang anak yatim yang belum terdaftar, hubungi dari Ketua Majelis Taklim Ibu Depi Sulastri. Nah, itu mungkin sedikit kami sampaikan ya, mengingat waktu kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mei atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan doa. Kepada Al-Ustadz Haji Iqbal Harun LC kami persilakan. Bismillah. Bismillah. Ada yang nak bertanya? Oh, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Orang butuh bahasa diri Alhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan atau di komen aku orang biko juga. Ya, lah hafal insyaallah. Bersyukur kehadirat Allah pada hari ini kita kembali dipertemukan Allah pada kali yang ketiga.
Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Yang sedang buntu bokek segera dimurahkan rezeki. Yang banyak cicilan panci, cicilan Tupperware segera dilunaskan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah limpah ruahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pembina Rumah Tahfiz, pengajian Rumah Tahfiz, Ibu Hajah Mainawati. Panggilannya apa, Bu? Meme ya? Iya. Upin-ipinnya mana? Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Juga Pak Haji Chandra sebagai pembina, founding father di tempat yayasan yang penuh dengan keberkahan ini. Ibu Ketua Pengajian, Ibu MC, Ibu-ibu anggota pengajian semua, serta rombongan kami dari Palembang, juga yang saya ta'zimi guru kami Ustadz Rian Al-Hafidh dan dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita berada di penghujung bulan Dzul Hijjah. Qa'dah bulan 11, Dzul Hijjah bulan 12. Berarti kita akan segera masuk bulan 1, bulan Muharram. Bulan Muharram itu kalau dalam kalender Jawa disebut bulan Suro. Ya. Nah, bulan Dzul Hijjah, bulan Muharram, bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram adalah 3 dari 4 bulan yang disebut sebagai Al-Ashhurul Hurum. 4 bulan yang penuh dengan kemuliaan daripada Allah. Ada Dzul Qa'dah, ada Dzul Hijjah, ada Muharram, lompat ke bulan 7, bulan Rajab atau bulan Rajab. Apa makna bulan-bulan yang penuh dengan kehormatan? Dulunya sampai sekarang bahwa bulan 3 atau 4 bulan ini adalah zaman di mana zaman dahulu orang Arab itu kan temperamental sekali. Membahasa kita tuh senggol bacok. Sisip dikit nak bebala tulah. Sisip dikit nak betujahan tulah. Kira-kira mah itu. Namanya tempatnya padang pasir, makanannya panas, tempatnya tandus, kemudian persaingan hidup sangat keras, sehingga ketika ada satu pergesekan ujung-ujungnya perang. Tetapi mereka punya 3 atau 4 bulan. Yang 3-4 bulan tersebut kemudian mereka apa? Mereka mengadakan gencatan senjata. Kalau ada pergesekan, ada semacam mau perang, maka mereka akan tunda sampai keluar dari 3 atau 4 bulan ini. Jadi kira-kira kalau nak berperang, jangan bulan Muharram, kaget pada bulan Safar atau bulan Rabiul Awal, kira-kira seperti itu. Mengapa ini bisa muncul? Karena zaman dahulu orang-orang Mekah ini sampai ke Papua, sampai ke Merauke, kita sering mengadakan muhasabah akhir tahun. Muhasabah akhir tahun itu artinya kita mengevaluasi apa saja hal-hal yang telah kita lakukan 12 tahun kebelakangan. Apakah yang kita lakukan lebih banyak baiknya atau sebaliknya lebih banyak buruknya? Maka sangat penting sekali kita mengadakan muhasabah, mengadakan evaluasi. Dan yang paling berat itu adalah mengevaluasi diri sendiri. Mengevaluasi orang lain, gampang nak matilah. Ya. Sarola betanak lagi kira-kira. Ngapo? Langsung plek ibu atau kita bertemu dengan seseorang 5 menit baik bahasa kita, langsung kita lapacak momen. Allah kejahat orang itu, Allah kependek orang itu, Allah kebemambu orang itu, Allah tak naruh ambiannya orang itu. Baru 5 menit langsung pacak ngambil kesimpulan tentang seseorang. Na'udzubillah. Itu berarti apa kata para ulama? Bukan orang itu yang salah, bukan orang itu yang buruk, tapi hati kita sedang ada penyakit. Orang kalau hatinya bagus, maka yang dia pandang pada seseorang yang baik-baiknya saja. Melihat ada ibu itu ngaji, mungkin ngajinya itu mungkin tata-tataan bahasa kita. Tapi kalau hatinya baik, Masya Allah, di umur yang sebegini, mungkin sedang sibuk, mungkin dia punya anak, tapi ibu ini masih sempat belajar ngaji. Ini hati yang jempolan.
Nah, oleh karena itulah maka kita sering mengadakan muhasabah. Kadang-kadang muhasabahnya malam daluari. Ngapa kalau daluari itu kan lebih sepi, lebih banyak apa kondisi kita mampu mengingat kesalahan-kesalahan kita. Dalam kondisi yang sunyi itu kita akan lebih jujur, diharapkan bisa lebih jujur untuk mencari kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita. Kemudian suaranya minim, suara mungkin orang lah banyak tidur, maka kita bermuhasabah. Tetapi di atas semua itu, untuk muhasabah, mau pagi, mau siang, mau malam, mau dalu bahasa kita, yang paling penting syarat muhasabah jujur pada diri sendiri. Kita buka diri kita, kita cari aib dan kekurangan kita, kita buat Iqbal Harun, satu kita basah. Nah itu, atau buat daftar atau list dosa hati. Kita basah, lagu Pak kita basah berdepit tu sama apa ya? Kita basah pendendam, pemarah, kemudian suka menghibah, suka fitnah, kemudian penyungkan, tak galak masakkan laki, tak hormat di laki, galak melawan laki. Jangan tertawa, ya. Sengam-sengum. Kemudian apa lagi? Misalnya lagi berutang, tak galak mahir misalnya, macam-macam. Nah, buat list-list itu kemudian, ya Allah, betul aku di pendendam. Orang lah minta maaf tapi masih aku kenang-kenangan kesalahannya. Kemudian kata saya, Allah ikonnya untuk anak yatim cuma 10.000 atau cuma 5.000 setiap kali datang, mukanya setahun sekali. Terima kasihlah ada yang menggagas. Kalau tak, mungkin aku tak terkumpul di duit, mungkin sibuk aku biaya Shopee online, mungkin live TikTok, beli sisir, beli ember, segala macam tuh, segala macamnya nak dibeli. Tapi giliran diajak untuk apa? Untuk memberikan santunan kepada anak-anak yatim, itu ternyata beratnya minta ampun. Akulah itu ya Allah, bukan orang lain. Cuman aku nak naftar anak yatim piatu, aduh Muhammad Iqbal Harun. Ya, yatim piatu, cuma lah tua tu. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah. Jadi mengapa ada satu tradisi yang sangat bagus kita laksanakan evaluasi. Nah, hari ini judulnya itu dapat 2 amanah judul, ya, Sadian ya. Jadi mudah-mudahan aku tuh di waktu yang pendek ikut pacak melaksanakan 2 judul. Intinya adalah bahwa mana judul tadi, momen kita adalah untuk membersihkan diri untuk menyambut tahun baru Hijrah 1400 berapa? 46. Masya Allah lah tua nian berarti tua. Tahun Arab bela 1400. Tahun Masehi lah 2000. Sebelum penanggalan itu, sebelum tercatat sejarah penanggalan 00 tahun 00 itu sudah 45.000 bahkan 10.000. Berarti dunia itu adalah tua. Nah, ketika dunia ini sudah tua, maka banyak hal yang perlu kita ambil iktibar dari orang-orang terdahulu. Kita akan awali, ibu-ibu dimuliakan Allah, Al-Quran. Allah berfirman, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini, kata Allah, kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Kenapa? Fungsinya sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana cara Allah menjadikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk? Salah satunya Al-Quran Allah bahasakan dengan bahasa kisah, bekeso, bercerita. Ngapa Bapak dan Ibu? Karena kadang-kadang orang kalau diperintah males, kadang-kadang orang dilarang mungkin muncul penyangkalannya, egonya muncul. Tapi kadang-kadang kalau kita bekeso, dia untuk di kursi DPR 4 periode, bukan. Pacak jadi presiden 3-5 periode, bukan. Orang yang sukses manakala hidupnya berisi dengan prestasi kebaikan, memberi manfaat kepada orang banyak, dan ditutup matanya dengan la ilaha illallah, itulah orang sukses.
Jadi berarti apapun kondisi yang Allah titipkan, nak sugih ke kita, nak melarat ke kita, nak pejabat ke kita, nak rakyatnya kita, selama kita dalam kondisi masing-masing, satu kita iman amal soleh, yang kedua kita memberikan manfaat, minimal memberi manfaat. Sering saya sampaikan, tak nganggu orang lain itu sudah memberikan manfaat. Ada tip, ada HP baru beli, emang HP kau terkenal suaranya keras, kancau sebelah nak ngaji, yo kecil ke baik suaranya, nah cuma pengen nak nunjukkan suara HP-nya tuh berdegam-degum, dia setel kuat-kuat, kawan di siko nak ngaji, yang di biko nak berzikir, yang di kodang semayang, itu namanya nganggu. Maka cukup kita yang mendengar saja, sehingga orang bisa melaksanakan aktivitas masing-masing, tak mengganggu orang lain, itu sudah memberikan manfaat namanya. Maka berarti sejauh mana kita hidup di muka bumi ini, kita tak mengganggu orang lain, kita tak mengambil hak-hak orang lain, kita tak menzalimi orang lain, baik dengan tangan maupun mulut kita, itu sudah memberikan manfaat. Syukur-syukur kemudian manfaat tersebut diajak, diorganisir, itu Masya Allah, bersyukur Bu. Ada lembaga tahfiz nah ini, ada pengajian dengan organisasi yang baik. Ngapo Bapak dan Ibu dikatakan dalam salah satu quote orang, mahfuzat dalam bahasa Arab. Beliau menyatakan seperti ini, dikaitkan ini kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menyatakan, al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batilu binizamin, atau maknanya yang senada seperti itu, bahwa kebenaran tapi tanpa tak terorganisir, tak teroro, tak naruh wadahnya, akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Kejahatan ini ada ketuanya, misalnya kan ada klub pencopet atau klub juara, ada ketua harian, ada bendahara, ada sekretaris, ada pelaksana. Kemudian ini orang yang ngaji secumpuk, ada orang sugih secumpuk, tapi tak ada organisasi, yang itu akan kalah dengan organisasi kebatilan ini. Berarti ternyata kalau ada kebaikan yang diorganisir, dikumpulkan, ada ketua, ada iuran tiap minggu dicatat, Masya Allah, bersyukur. Itu artinya Allah ingin memaksimalkan pahala kita dengan cara kalau kita kumpulkan anak yatim banyak-banyak, kita catat, kita data, kita masukkan, kita beri, kita foto, kemudian kita tanda tangan. Itu kan enak, tepat guna, tepat sasaran. Itu luar biasa. Nah berarti ibu-ibu bersyukur kalau kebaikan kita bisa kemudian berkumpul bersama orang banyak. Karena bagaimanapun satu lidih itu gampang dipatahkan, tapi kalau lidihnya banyak berkumpul jadi sekok, nak dipatahkan pelot pacak pelot, tapi patah tak patah dia. Itulah kekuatan kebersamaan. Maka Rasulullah SAW bersabda, kulu jami'an wa la tafarraqu fa innal barakata ma'al jama'ati. Beliau menyatakan, makanlah kamu barang-barang berjamaah, berkelompoklah makan, jangan makan sorang-sorang. Fa innal barakata ma'al jama'ah, karena sesungguhnya keberkahan itu ada pada kebersamaannya, ada pada jamaahnya. Makan baik kalau barang-barang dapat barokah daripada Allah, apalagi ngajinya barang-barang, memberikan santunannya barang-barang, kemudian kita kunjungan kepada mana kita berbarengan, itu akan lebih terasa berkahnya. Nah, sekarang kita berada di bulan Muharram, di bulan Dzulhijjah, akhir-akhir bulan Dzulhijjah. Maka bagaimana cara kita untuk mengevaluasi hati kita? Yang pertama, satu, buka hati kita. Buka hati, jujur dengan diri sendiri. Jujur kita. Jangan nunjuk orang, tunjuk kita. Kita ini kan gampang nunjuk orang, tapi terkenang tak do kita masing-masing. Kalau nunjuk orang, ada berapa jari yang nunjuk di kita? 3 jadi. Anggaplah 4, cuma tak kena ada nama iko pula ya. Ya anggaplah 3. Artinya tetap lebih banyak kita nunjuk orang, yang balik ke kita tuh minimal 3 kali. Jadi artinya disitulah Allah mengajarkan kepada kita
supaya kita ini jujur dengan diri kita sendiri sehingga muhasabah kita berhasil. Mana misalnya tadi ya, sebagai istri, karena rata-rata istri, maksudnya begini, sebagai istri, karena tak mungkin membahas ini di depan para suami, karena untuk suami babnya lain lagi. Ini bab untuk para istri. Sebagai istri, maka surganya seorang istri itu ada pada suaminya masing-masing. Tak ada Ustaz. Nah itu tanda-tanda orang keras kepala itu. Belumlah sudah ngomong tak ada. Kan masih lanjut lagi penjelasan ini kan. Selama suaminya itu tidak mengarahkan kepada kemaksiatan, tidak mengarahkan kepada dosa, maka di situ seorang istri, disitulah surganya. Bahkan dalam riwayat, ibu-ibu lah hafal bahwa bagaimana seseorang yang ketika dia tinggal nun jauh di kampung sebelah sana, kemudian ternyata dia dapat amanah dari suaminya. Misalnya, bunda, ibu, mak, atau apapun bahasanya, selama aku pergi kau tak usah keluar. Apapun yang terjadi, siapapun yang menghadap. Ya payu, sebagai istri yang taat. Kemudian qadar Allah, kemudian ternyata orang tuanya meninggal. Dipanggil-panggil oleh utusan tak balik, dia tak balik. Mohon maaf suamiku melarang. Oh ini orang marah. Tak tahu diaduk bahasa kita. Kau lahir dari rahim siapa? Kau lahir pacak besar duit siapa? Orang tuamu yang membesarkanmu. Iya aku ngerti, tapi lakiku melarang. Wah, tapi apa yang terjadi? Kemudian diadukan ini kasusnya pada Rasulullah. Beliau dengan terseduh menyatakan, ini yang meninggal ini, maka dia diampunkan dosanya, dimasukkan ke surga bukan karena sholatnya, bukan karena amal salehnya, tapi karena dia mampu mendidik seorang anak perempuan menjadi istri yang taat, dan berkah ketaatan inilah menjadikan dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, memang ternyata garis benang merahnya segala gawe itu harus ada ilmunya. Penting gitu. Ilmunya mana? Nak mancing ikan juara pakai lumut tak dapat. Nak mancing ikan bau, membasuh kita dulu pakai kocur. Iko nak mancing ikan nila pakai pempek gendum, takkan dapat. Artinya untuk mancing baik kita butuh ilmu. Ikan niko ni makannya niko, ikan niko makannya niko. Berarti harus ada yang kita ketahui tentang sesuatu. Mancing hukumnya mubah, bukan wajib, bukan haram. Itu saja butuh ilmu. Apalagi berkeluarga, sabda Rasulullah, yang itu merupakan ibadah yang sangat panjang sampai akhir hayat kita masing-masing. Sangat butuh ilmu. Butuh ilmu sebagai suami, butuh ilmu sebagai istri. Maka berarti muhasabah pun butuh ilmu. Itu yang tadi ilmu tadi apa? Buka hatimu, jujurkan dirimu. Yang kedua, bikin daftar segala kesalahan dan dosa, dan di mana kita pilih yang kita terperangkap di dalamnya. Malas ibadah. Satu, adonian ya Allah, aku ni malas ibadah. Yang kedua, selalu nak ngesahkan orang ini. Peribahasa nak ngesahkan orang, peribahasa kami di dusun lain itu lemak dari makan. Nak ngesahkan orang itu, iko makan pempek segala macam. Ngesahkan orang akagi dulu makan. Lemak ngesahkan orang itu lemak dari makan namanya. Artinya betapa ternyata menceritakan aib-aib orang lain sudah sungguh terasa nikmat di hati kita. Oh itu bahaya. Ibu-ibu pernah terlihat orang makan bangkai kambing? Tak pernah ya. Pernah terlihat orang makan bangkai orang? Tak pernah. Tapi boleh jadi tiap hari kita makan bangkai. Dengan berghibah, menghibahi orang lain, apalagi memfitnah, kita sedang memakan bangkai saudara kita yang masih hidup. Kita makan bangkai. Ibarat kata, ikoni ada mushaf, ada Quran, la tekredang, la telepak di depan kita, tak dibaca-baca ya percuma. Artinya, kalau kita sudah tahu kekurangan kita masing-masing, saya ketahui kekurangan saya punya keinginan untuk memperbaikinya, menggantikannya dengan kebaikan-kebaikan. Nah sekarang kita lihat, sebagai istri kira-kira aku kenyila maksimal belum kepada laki?
Aku tak ada minta jawab kan. Kira-kira jawabnya masing-masing dalam hati. Oh ya rasanya belum ya Allah. Lakiku bangun jam 4, aku dingiari jam 7 baru bangun. Itu kita perbaiki. Mungkin ketika suamiku mungkin sedang berkumpul dengan kawan-kawan, aku pernah mempermalukan. Pak, balik. Jantan itu bu, ini ilmu tentang laki-laki tak tunjukkan. Tolong jangan permalukan dia. Apalagi di depan orang banyak. Mempermalukan itu satu. Dia lagi berkumpul dengan kanco-kanconya, diseret balik itu mana itu. Padahal dia pengen menunjukkan kelaki-lakiannya itu. Maksudnya pengen menunjukkan aku nih hebat segala macam. Tiba-tiba diseret orang rumah, diktawakan kawan. Wah, masya Allah, itu satu ya. Yang kedua, duit itu jangan diambil galau. 10 juta gaji laki, 5 juta atau 2 juta gaji laki sebulan, jangan diambil 2 juta galau. Enjoklah naik obat 20.000. Ngapa? Mungkin bapak pengen mentraktir kawan-kawan. Ngapa orang gitu? Oh sadar kamu, ya dikit, ya tambahi berarti. No, sadar diri. Alhamdulillah. Orang mana? Bertanya waktu seberapa? Tambah. Oh menganiaya. Ya. Nah, jadi ibu, maksudnya itu contoh. Laki kalau keluar sangui duit supaya mungkin satu saat misalnya dia mau motor, ban pecah, itu jadi bu, bannya pecah dari balik ke Teng Pinang nih, nak ke Teng Batu, tak naruh, ada tak situ tempat tampal ban, tak naruh naji laki, berangkat maghrib, santuk ke rumah jam 10 malam. Bininya pemarah pula, kemana bayi jantan sih kok ini? Ditunggu-tunggu, HP tak naruh pulsa aja lakinya. Kau tak melikan paket. Ngapo ikon ban pecah, ngapo? Kau tak naruh tak ngejak duit. Aku nyorong dari simpang Teng Pinang situ sampai santuk ke rumah ikon. Nah, ini kan namanya nyaroi malukan. Nah, ibu-ibu dimuliakan Allah. Kita evaluasi, ya Allah, kira-kira memang yang diceritakan ustaz sih ini adonian apa tak? Oh ternyata adonian, kita perbaiki. Pak, minta maaf. Assalamualaikum. Mungkin aku tak kalau ngejuk bapak duit. Nah sebagai permintaan maaf. Nah ikut duitnya, kedepannya kita akan sama-sama perbaiki. Nah itu mantap. Ya, jadi ibu-ibu dimuliakan Allah. Yakinlah bahwa laki-laki itu bukannya takut, tapi tak lemah hati. Betina satu makhluk lemah. Yang kedua, yang jantan ini kan tak lemah, lah ngurusi anaknya, ngurusi pakaian, muatkan kopi segala macam. Masya Allah. Jadi kalaulah segalanya nak diambil, kesian dengan harga diri laki-laki. Itu satu ya. Contoh baik ini. Ayo Ustaz ikut ini muka aib kami, bukan, justru dibukai kalau untuk ibu-ibu, bukan ke bapak-bapak. Aku cerita ini ke ibu-ibu, tanya kawan-kawan, mana pernah saya bahas ini kepada mereka. Yang berikutnya, sifat laki-laki itu tolong jangan keluarkan suara besar, karena mereka tak mau seolah-olah dibentak itu. Karena ngapo ya, karena memang ya, itulah kalau lagi keles segala macam ya sudah pelankan suara. Kalaupun dia ngomong ngotot, kemudian ngegas, sudah banyakkan istighfar sholawat. Sudah itu tinggalkan. Kalau baca diamkan. Besok mudah-mudahan sudah selesai. Nah, yang berikutnya ibu-ibu, sifat laki-laki ini kadang memang pengen berunggu. Itu kebutuhan laki-laki. Pengen apa? Pengen kumpul dengan teman sosialisasi. Tak kenado nak dibekap terus di rumah. Di bekap itu kan maksudnya di rumah terus kamu kopak, pokoknya jam 9 harus balik. Budak SD jam 9 balik itu. Jantan kau dalukan dikit jam 8. Mungkin dia nak main gap kah? Mungkin nak main kartu. Oh Ustaz kau nyuruh judi, bukan. Main gap itu hukumnya halal mubah bu. Yang haram itu kan berjudinya. Yang itu yang haram. Apalagi kalau laki itu misalnya ada misi terselubung. Aku ngajak main gap, di situ ada bapak-bapak yang hobi main gap. Tapi maaf, mereka bahkan sembahyang Jumat pun tak ada. Nah, bapak ini suaminya ngerti agama, main gap lah dia, main gap dulu. Ternyata lama-lama akrab, uji lakinya ke depan payu, caknya
Kita ni pacak meramaikan masjid, ladas juga. Oh payo, kita gotong royong. Belum nyuruh masuk masjid, ngajak gotong royong dulu. Setelah gotong royong, dijuk makanan banyak, digoreng banyak, ladas makan. Kemudian lama-lama ada kegiatan kan seperti itu. Akhirnya masuk masjid, akhirnya. Itu terjadi pada teman kami. Jadi Masya Allah. Jadi jangan berburuk sangka dulu dengan apa yang kita lihat ibu-ibu. Bahwa betapa banyak dakwah ini berhasil. Salah satunya dakwah seperti ini. Ketika pulang dari Mekah berapa puluh tahun pulang ke Salatiga berdakwah. Jadi dakwahnya itu salah satunya milu orang berjudi. Milu orang berjudi menang terus. Kiai kok menang, berjudi kok pakam. Orang penasaran juara-juara itu. Kiai, ngapo kamu gini tiap main itu menang terus? Oh ada kiai, ada doanya, ada bacaannya bahasa gitu dulu. Ajari kiai, payo diajari. Diajari masih kalah kan coy kan? Kiai mak mano, iyalah menaku macamnya sudah semayang. Akhirnya semayang. Lama-lama semayang merasakan nikmat di sholat. Akhirnya sedikit lari dia dari judi tersebut. Lihat dakwah seperti itu. Jadi tak pacak kita ngelego misalnya, oh zahirnya ustaz iko ni main kartu segala macam, awak ustaz tapi dasar pelaku. Nah itu yang terjadi, kita tuh gampang menilai orang hanya sekali pintas saja. Itu menunjukkan apa sih lagi? Hati kita yang bermasalah. Maka kita perbaiki hati kita. Yang berikutnya, bagaimana supaya kita memperbaiki kualitas keluarga kita. Kalau tadi kita sebagai istri, sekarang keluarga bagaimana? Ya tetap balik ke ilmu tadi. Ibu-ibu, kalau materi yang saya bawa ke bapak-bapak, nyanjung ibu keluar biasa. Ibu-ibu inilah tukang bawa surga. Ibu inilah tiang. Tiang satu bangunan itu kalau tak ada tiang maka akan roboh, tak akan bangun. Itulah ibu-ibu. Karena satu bangsa ini, kalau ternyata kaum wanitanya hancur, maka bangsa tersebut hancur. Maka bagaimana berarti kualitas bangsa ini mau bagus? Berarti kita butuh pengajian-pengajian seperti ini. Kita butuh ibu-ibu yang bersemangat seperti ini. Nah ustadznya terkenal dari Jakarta datang, nah ustadznya biasa datang, nah ustadz di samping rumah kita datang. Kadang-kadang kita ini semangat agama itu cuma maaf, kadang kita lebih kepada arah ego kita. Ustaz Iko datang, Ustaz Somad tunggu dari 2 bulan dipatehai terus biar pacak beputu dengan Ustaz Abdul Somad. Bukan Abdul Somadnya yang penting, ternyata beputu dengan background atau bersama Abdul Somadnya, berarti egonya yang penting. Yang kedua, kalau Ustaz dari Jakarta, Habib Ahmad Al-Habsyi misalnya datang misalnya, oh senangnya. Giliran Ustaz dari Tanjung Tambak tak semangat. Datangnya kalau Ustaz dari Jakarta tuh meluer. Bila perlu pucuk air situ dia berperahu. Karena tak kebagian tempat. Giliran ustaz tetangga itu lebih dari hitungan jari di tangan itu syukur. Orang 9 wali songo. Itu pun pengurusnya 4, yang datang orang 5 ternyata. Maka ibu-ibu dimuliakan Allah, kita mengevaluasi sudah seberapa jauh keikhlasan saya dalam semangat untuk memperbaiki keluarga saya. Dan memperbaiki keluarga itu dengan cara salah satunya kita istiqamah dalam majelis-majelis taklim seperti ini. Ustaz, perasaanku tuh kalau yang diajarkan ustaz-ustaz di kampung itu baik. Nah, itu satu sombong, itu sombong. Ibu sadar gak? Selain ilmu itu ada 2 paket, Bu. Ilmu itu ada 2 paket. Satu, ilmu itu paket informasi yang direkam di otak. Namanya informasi berupa ilmu, pengetahuan, wawasan segala macam. Tapi yang tak kalah penting daripada ilmu itu, yang menyertainya itu yang bernama nur atau cahaya. Mau yang datang dari Jakarta, mau ustadznya viral, mau ustadznya tak terkenal, ada di bucu dusun, ketika beliau ngajar, mungkin yang di bucu dusun kita anggap ilmunya biasa baik. Tapi kita tak tahu cahayanya mungkin lebih gemilang daripada ustaz-ustaz yang lain. Ketika dia datang itu muncul kesadaran batin yang luar biasa. Jadi berarti jangan meremehkan siapapun yang datang, apapun yang dibicarakan, pasti akan ada kebaikan di situ. Maka berarti, ya Allah, kami minta ilmunya, juga kami minta cahayanya ya Allah. Dan betapa banyak sekarang orang ini gampang pintar sekali. Cuma pintarnya habis di biko.
tak masuk ke bikoh. Pintar di otak, tak masuk ke dada. Kenapa? Karena cahayanya tak ada. Orang dulu tak ada sepintar kita. Terus terang padanya. Orang dulu paling tahunya nawaitu sauma godin, nawaitu usalli fardhu subh. Tak kapal di hadis arba'in. Tak tahu dengan tafsir misalnya Ibnu Katsir, tak tahu tafsir besar-besar. Tapi Masya Allah, ibu-ibu orang dahulu itu malam Jumat, suntuk dari habis malam Jumat sampai ke jam 9 baru selesai dia ibadah. Macam majmu' syarif, Al-Waqi'ah, Yasin, doa Sayyidina Ukasha, doa Nur buat segala macam. Cahayanya masuk ke sini, Bu. Karena mengajarnya, niatnya lillahi ta'ala, yang ngajarnya lillahi ta'ala. Kita ini kan kadang itu tadi harus tren, ustaznya harus viral. Ya bagus untuk semangat. Tapi kalau mau itu terus, berarti kapan kita semangatnya? Kalau tak ada ustaz-ustaz yang kita anggap hebat tadi. Maka belajar itu, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Kita perbaiki lagi. Oh, ternyata di sini ya Allah, kekeliruan saya dalam belajar selama ini. Mementingkan ego, bukan mementingkan maslahat untuk diri sendiri. Berikutnya lagi, sebagai ibu ternyata mungkin saya sudah memberikan contoh yang mungkin anak-anak saya kelirunya di situ. Apa misalnya? Kalau minum mikoni, kalau makan kadang-kadang tak terkenang di basmalah. Uji anak, uji cucu, mak atau bu, bunda atau mak gede. Mak gede sih kalau tak oma lah di tengah batu kok. Caknya lah berubah oma galo ya. Gara-gara upinan ipin. Mak gede. Nah, pocong. Belum baca bismillah tadi. Ai gede mu pula dalam hati. Maksudnya dalam hati be maco. Ya doa tu dak baca dalam hati. Pokoknya tetap harus diucapkan, itu lebih afdol lagi. Kita tuh banyak ngeles. Banyak alasan, dengan alasan gede mu ni maconya dalam hati. Padahal dia tak maco bismillahnya itu. Bahkan dalam hati pun dia tak terkenang. Nah, pun nak terkenang nyo perut dang lapar, hari siang bedengkang tu panggangan betok besar-besar, tak terkenal lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ceculan sambal tiga, ada garam pedas yang luar biasa, ada kedonong hutan, ada asam kumbang. Oh, santuk sari ko belum dapat kiriman dari Teng Batu. Request asam kumbang. Itu ibu-ibu. Jadi faktor keteladanan itu penting. Karena sering dalam teori pendidikan disampaikan 10 ucapan orang tua 9-nya dia tak terkenang. Tapi 10 perbuatan orang tua 1 yang dia lupa. Saya ulangi, 10 nasihat kita nih, aku sebagai abi, nah kau main 10 paling cekok yang dia ingat. Tapi kalau aku nyontohkan 10 hal, 9 halnya itu dia ingat, 1 saja yang dia lupa. Cara makan, cara bersin, cara berjalan, cara masuk kamar mandi, itu terus dilihat dan nilai oleh anak-anak kita. Sampai tanpa kita sadar tak kita. Kalau bapaknya pedagang, anaknya cucunya berdagang. Sampai bapaknya PNS, anak cucunya PNS. Tadi ayah anda, Pak Haji Chandra, milu gede kami tak. Ngapo ngurusi anak yatim? No kan, nyontoh apa yang ada di atas. Yang dicontohkan baik, anak cucu kita nyontoh yang baik. Nak kemana gedemu? Biasa kemis pengajian, masuk ke dalam benak, oh berarti aku harus pengajian. Seperti itu. Jadi bersyukurlah bahwa ketika kita sudah mencontohkan kebaikan, secara tak sadar, secara langsung atau tak langsung, kita sedang memberikan pendidikan kepada mereka. Alhamdulillah. Nah, itu faktor keteladanan itu sangat penting. Yang berikutnya faktor makanan, Bu. Bahwa keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu penting, harus ada faktor makanan di situ. Allah Subhanahu wa taala, satu dari sekian banyak perintah Allah kepada seluruh nabi dan rasul, bukan Nabi Muhammad seluruh nabi dan rasul yang jumlahnya nabi itu 125.000 sekian, rasul jumlahnya 313 sekian. Semua nabi dan rasul itu diperintahkan Allah, salah satunya yang tak berubah-ubah, kulu minat thayyibat, makan yang baik-baiklah hui. Kamu nabi dan rasul juga sampaikan kepada umatmu. Ngapo? Karena makanan yang kita makan akan membentuk karakter anak setelah kita. Penelitian.
Kalau penelitian dan miracle of water kan sudah tahu kalau bahwa kalau kita bacakan ini air ini kita sumpahi dengan kata-kata tak bagus, maka apa komponen di air tersebut akan ditangkap energi negatifnya itu masuk ke tubuh, akan tak bagus bagi hati kita. Tetapi kalau ini air kita bacakan bismillah, bacakan Allahumma barik lana, kita sholawati, bahkan mungkin kalau kita bacakan Fatihah, maka dia membentuk molekul-molekul partikel yang indah masuk ke tubuh, akan jadi syifa. Berarti apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, maka itu berpengaruh pada diri kita maupun pada keluarga kita. Nah, saya pernah waktu itu orientasi pertama waktu itu ke Papua Irian Jaya tahun 2006. Saya waktu itu bareng Profesor Dr. Allahyarham almarhum Profesor Dr. Jalaluddin. Beliau rektor IAIN. Berdua kami berangkat. Saat itu beliau ceramah tentang betapa pentingnya makanan dan minuman dalam pendidikan dan keluarga. Maka beliau menyatakan salah satu hasil penelitian daripada ilmuwan bahwa orang kalau makan dari sesuatu yang halal didapat dengan cara yang baik, maka partikelnya tak akan baik. Tapi manakala makan atau minum dapat dari sesuatu yang diharamkan Allah, barang itu sifatnya panas, ibu-ibu. Jadi kalau masuk ke badan budak, maaf, jadi sperma, jadi ovum, jadi zat laki-laki, jadi sel indung telur bagi perempuan, bertemu jadi anak tuh mau calu-cal, mau nauna, boleh jadi gara-gara itu tadi. Gara-gara faktor makanan. Tahu kamu mau calu-cal, tahu mau nauna, pecah buruk kependekan tali, nama itulah. Siko melompat, situ maling, situ sekolah melanggar, kira-kira mah itu. Salah doa mungkin bukan salah doa, tak naruh orang tua doa Rabbana hablamna, tak naruh pokoknya baik. Tapi kita lihat, oh jangan-jangan pada faktor makanannya. Jadi Pak Haji Chandra, manggo tuh jangan dipetik, lebat buat. Rup datang ibu foto-foto, cak hai guys, foto-foto, lep sekok masuk. Datang ibu kedua, sudah tuh sama-sama dirujak, merujak itu ngajak laki, ngajak anak, ngajak cucung, tak dapat izin. Apa hukumnya? Minimal syubhat. Syubhat ini abu-abu. Dikatakan halal lewat, dikatakan haram juga mungkin belum sampai, tapi abu-abu, tapi lebih banyak ke haramnya. Maka tinggalkan yang syubhat, apalagi yang haram. Berpengaruh kepada anak, istri, semuanya. Maka lihat ibu-ibu, para koruptor tak pernah tenang, Bu. Selain dia tak tenang gara-gara itu merupakan dosa, maka biasanya maaf, sekali lagi maaf. Ada pernah viral kemarin yang pejabat, oknum pejabat, anaknya pakai Rubicon. Rubicon itu apa? Mobil. Bukan mobil zaman dulu, mobil Hamsir itu nih. Itu, mobilnya itu rego 2-3 miliar lah kira-kira. Nah, budak ikoni nyikso budak lain. Karena budak itu katanya mantan gurawan, pacar anak dia mantan pacarnya disiksa sampai mati. Oknum pejabatnya. Diusut punya usut, sang bapak si oknum ini betapa banyak duitnya masuk, pacak terbeli di mobil Rubicon yang harga sekian miliar. Yang dalam otak manusia tak mungkin gaji sekian dapat mobil yang mahal itu. Kita berhusnuzan, mungkin dia ini ustaz, mungkin sugih lama, mungkin bapaknya. Dilihat ternyata di pocoknya bukan orang sugih juga. Nah, berarti dia mencari satu yang tak dihalalkan Allah. Jadilah anak ini. Di dunia, di akhirat, wallahu alam, amanu, ceritanya panjang. Nah. Berapa menit lagi Ustaz? Masih lanjut ya? Masih lama. Berapa? Sejam lagi. Allah kelemak ngomong. Kamu tinggal dengar. Faktor makanan ya, penting ya. Maka sangat penting faktor makanan. Maka berarti makanan itu sangat berpengaruh. Kisah yang kedua tentang makanan. Kita tahu Imam Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i itu Masya Allah, alimnya, ulamanya luar biasa. Beliau hafaz Quran nikoni dari umur 7 tahun. Umur 7 tahun hafaz Quran ngelotok kering. Tahu kamu di ngelotok kering?
mencelang biji mato ditanyakan Syafi'i, bacakan awal surah Ali Imran, langsung pecah maco Al-Fatihah. Kita bikin kira-kira kalau apas muhafal Al-Quran seperti baca suratul Fatihah, itu namanya ngelotok kering namanya. Berarti kan Fatihah itu kan kapanpun kondisi kita pasti kita hafal. Imam Syafi'i hafal Quran itu dari usia 7 tahun sudah hafal Quran. Tapi untuk semangat Bu ya, untuk menyemangati kita galau-galau, terutama aku. Imam Syafi'i ada guru Quran, berapa orang gurunya Bu? Imam Syafi'i yang hafal Quran di usia 7 tahun, beliau punya guru 400 guru Al-Quran. Ibu-ibu pengajian ikhlas lah berapa guru Qurannya? Mengaji itu kan sekok, hekok, itu bukan sekok hekok. Ada ngaji di BB ikoni apa? 2 tahun, 2 santuk kami ke nilai ikhlas. Tas ada 5. Alhamdulillah ngaji. Tapi Imam Syafi'i guru Qurannya 400. Walaupun dia sudah dapat sikok guru. Lanjut ke Dusun Tanjung Tambak, di situ ada 2 guru tahfiz, 3 guru tahfiz. Didatangi, Ustaz aku pun nak baca Quran, tolong simak. Dapat 4. Datang sampai kita bedak situ. Masih orang diri kan? Masih orang diri. Itu ada 5, tambah 4 tambah 5, 9. Di Tanjung Mulan ada sekok. Digari terus semua tempat yang beliau kunjungi sampai 400 guru. Nah, Imam Syafi'i Bapak dan Ibu, itu beliau sealim-alimnya beliau. Apa yang membuat beliau alim? Salah satunya karena salah satunya beliau menjaga faktor makanan yang dimakan. Satu saat Imam Syafi'i diundang oleh salah satu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini ketika setiap harinya dia ngomong ke anak gadisnya, bahasa kita nih, kau tahu ndak? Ngapa Pak? Mbakmu ini ada guru, woi Masya Allah, hebat ada di dia, alim ada di dia, soleh ada di dia, luar biasa, pokoknya segalanya ada di dia. Sang anak betina ini penasaran, cak manonian rupa bentuk kesolehan kehebatan Imam Syafi'i yang dibanggakan ayah saya itu. Pengen nian aku nak tahu mak manonian wong itu, sampai ayahku yang alim ini memuja-muja beliau, memuji-muji beliau. Sampai satu saat Imam Syafi'i datang nginap. Pas datang nginap itu kan, Mat, membahasa kita ini, Mat, aku malam kau nak berasan, nak temalam di rumahmu. Yo payo, senang hati. Wah, minta ampun senang. Nah, kau masak yo, masak yang lemak, masak banyak-banyak. Mulai penasaran nak. Saya akan lihat bagaimana gurunya bapak saya. Pas dihidangkan makanan itu, makanan Arab, roti, nasi, kebuli segala macam. Imam Syafi'i ini kan menuju kita menkiai itu makan dikit. Iko tak ada. Makan tuh berimus makan semangat sampai 2 piring. Tak mungkin. Mana lah kan kuat makan kiai kok kira-kira itu. Mestinya kiai ini kan 3 suapan lah udah makan. Kemudian setengah piring lah selesai, alhamdulillah. Iko 2 piring nambah lagi. Tak mungkin ulama ini. Kok bisa kata ayah saya? Mungkin ayah saya salah guru kan. Kemudian dilihat selesai makan, ngopi-ngopi, selesai ngopi, kemudian nguling ya. Tidak boleh misalnya melenter tasbih, cak ibu tasbih digital kan kira-kira. Kau nyengok aku tuh makan tuh selak. Baca orang bikon apa barang besar kita? Selak kuat makan tuh apa ada istilah itu? Ngomong kayangan tuh kan tak baca penapas lagi. Itu namanya hasil, itu mengkayangan hasil. Makan bohoji itu lahap, ya lahap udah gini. Lahap makan itu. Aku lahap makan bukan nak supaya kenyang, bukan. Tapi aku makan supaya mendapatkan obat dari makanan halalmu. Aku makan bukan untuk kenyang, tapi untuk cari obat. Ibu-ibu, ku cari-cari di manalah penjelasannya itu, sampai satu saat Allah berikan cara untuk memahami itu. Satu saat saya pernah baca satu riwayat bahwa ternyata makanan orang-orang yang baik hati, mendiorang kita tuh orang-orang dermawan, baik hati, orang surah bahasa kita. Orang surah kalau beri makan, makanlah banyak-banyak. Makanan orang surah dan soleh itu akan jadi obat. Obat apa? Obat untuk penyakit hati kita. Tetapi makanan dari orang bakhil,
orang pengetat, kedekut, getah basah akan jadi penyakit. Bukan penyakit fisik, tapi penyakit hati akan gelap. Jadi kalau ada orang surah, soleh, soleha, dia banyak makan, makanlah banyak-banyak. Cuma hijaukan yang di belakang. Iya, kira-kira 20 belakang tuh, jangan 4-nya tuh kukang ayam, kalau jangan sekok baik. Tapi agak banyak. Minta ya Allah berkah makanan dari orang soleh yang dermawan ini, ya Allah tolong sembuhkan penyakit hati saya. Adonian bu. Jadi Masya Allah. Tapi makanan orang yang bakhil itu bahaya untuk hati kita. Fisik kita tetap sama, tapi semangat ketakwaan dalam hati yang akan berbeda. Maka berarti membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang berikutnya dengan faktor makanan. Selain uswah dan qudwah, selain contoh, selain perilaku kita, maka itu kita berikan makan dan minum yang halal. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, kita harus banyak-banyak sundul langit. Sundul langit itu maksudnya jolok langit. Langit dijolok. Mana dijolok langit? Maksudnya neman-neman berpinta. Ya, apa doa yang sering kita baca sebelum salam tuh? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain, ya musabbital qulubi wal absar, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Kalau tadi yang pertama, wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan, mantapkan, kokohkan hatiku untuk ala dinika, dalam menjalankan agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Kalau dalam riwayat yang lain itu, ya musabbital qulubi wal absar, duhai zat yang mengkokohkan hati dan basirah, pandangan mata dan pandangan hati. Sabbit qalbi, mantapkan, kokohkan hatiku ya Allah dalam agama dan ketaatan kepadamu. Intinya kita minta bahwa ternyata agama ini bisa lurus, bisa benar, bisa baik. Salah satunya banyak-banyak berdoa. Pun seperti itu, kalau kita pengen keluarga kita dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah, maka banyak-banyak beramal, banyak-banyak wirid, banyak-banyak berdoa. Salah satunya apa doa? Kalau pengen, ini faidah yang kami dapat dari Ustazuna Ustaz Sumadi, istrinya Ustazah Is'adiyah. Mereka berdua murid Ki Haji Ihya Ulumuddin. Abi Ihya Ulumuddin dapat amalan ini dari guru kita Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kalau kita pengen perilaku budak, perilaku laki, perilaku siapa be, minimal bahasa kita tu agak dingin lah. Tak ada terlalu muna-muna dari dia. Minta dinginkan, minta tenangkan, minta sadarkan. Baca Ya Latif berapa? 1111 kali. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Itu 1111 satu majelis. Sekali duduk. Pendek Ya Latif itu berapa detik? Tak sampai sedetik. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif itu kan nama Allah, duhai Allah yang maha lembut. Kita bacakan, kita niatkan supaya Allah melembutkan perilaku, melembutkan hati fulan bin fulan. Dibaca 1111 kali. Sekali duduk. Sekali duduk tu ya semajlis sekali duduk. Lama tak kalamu gino. Fa Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Baca 1111 kali. Niatkan untuk itu. Selesai Ustaz belum? Sebelum baca Ya Latif, ya Fatihahlah pada Rasulullah, pada keluarga, pada sahabat. Fatihahlah kepada siapa? Kepada, dicatat, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Terus Al-Fatihah untuk Kiai Haji Ihya Ulumuddin, Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Fatihah terakhir untuk siapa? Untuk guru kami Ustaz Sumadi. Ustaz Sumadi, kemudian bersama istri beliau Ustazah Is'adiyah.
Kedua laki bini yang dapat ijazahkan ini, baru aku dapatnya dari beliau berdua. Itu yang dikirim Fatihah. Nah, baru dibacakan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kapan baik dan pacak lebih bagus? Malam hari. Niat apa? Niatkan misalnya, ya kita minta anak kah, cucu kah, mungkin siapa kah, menantu kah, pasangan hidup kah, atau mungkin kita pengen kita lebih dilembutkan hati. Itu jauh lebih utama lagi. Berapa kali? 1111. Jadi 1111. Lemah lemah. Bukan 111, pendek gini. Itu tadi. Tadi ada nak kebaca tapi lupa. Nah, yang kedua ini amalan dari Sayyidil Habib Umar bin Salim bin Hafil. Amalan dari Habib Umar ini, beliau menyatakan kalau masuk rumah maka baca ayatul kursi sekali dan baca suratul ikhlas 3 kali. Baca ayatul kursi sekali, baca suratul ikhlas 3 kali. Tapi tidak ditambah dengan al-falaq dan nas itu baik. Ayatul kursi dan al-ikhlas kuluhu 3 kali. Untuk ninginkan rumah. Tas rumah kami lado AC, bukan dingin itu. Dingin suasana batin. Laki di kita tu lemah, hai bunda, kira-kira itu, ya. Cuma dia begawe pelaut, tak pacak masih keras tulah suara, ya. Tapi maksudnya sikapnya lembut, anak-anak juga lembut, suasananya enak. Jadi banyak-banyak wirid. Ayat kursi sekali, setelah itu surat Al-Ikhlas 3 kali. Ketika kita masuk rumah, nah ibu-ibu kan dari wajan nih, balik, assalamualaikum, tak naruh orang, assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Kemudian baru bacakan. Ada laki, ya salimi dulu, baru baca ikut. Pokoknya kondisi apa dengan situasi dan kondisi itu disesuaikan sajalah. Ya. Setelah selesai baru bacakan niatkan itu sahabat ayatul kursi dan suratul ikhlas. Untuk anak-anak ketika dia tidur atau kalau laki lagi tidur, bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadri yusuf dalam mabunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka sampai akhir. Ya, hafal? Apa? Agar ngapo? Kaki. Kita selesaikan dulu. Tak sabar ya. Bagus tak sabar untuk kebaikan. Selesai itu supaya apa? Supaya satu, bahwa anak ini insyaallah biidznillah diselamatkan dari zina. Dia menjadi pembenci zina, betul-betul benci. Diselamatkan dari dosa zina. Yang kedua, ya berharap bahwa karakternya lebih tenang, lebih nurut. Laki itu juga lebih bijak, lebih lembut pada kita seperti itu. Juga untuk anak-anak, juga untuk kita, kalau memang dirasa sedang gundah gulana ataupun untuk amalan untuk melapangkan dada, baca alam nashrah di dada. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi terus. Bisa habis salat, bisa dibacakan ke anak kalau pengen. Kemudian selawatkan 3 kali, Masya Allah. Jadi insya Allah. Jadi itu yang baik-baik yang dibacakan. Sudah Bu ya? Nah, kalau sudah yang terakhir. Apa yang terakhir? Yang terakhir itu banyak-banyak juga minta doa dari orang lain. Minta doa dari orang lain itu siapa? Siapa baik wabil khusus orang yang kita ketahui kesolehannya. Kiai, guru, ustaz, habaib, ustazah, syarifah, siapapun kita minta. Atau kita lihat dia bukan kiai, bukan ustazah, tapi kita lihat ngaji paling depan, tak pernah apa, kalau kita semua yang perhatikan tak pernah lepas qobliyah ba'diyah, minta doa dari orang seperti itu. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu cepat itu diijabah oleh Allah. Maka berarti sebanyak-banyak ada orang itu minta doa. Tolong doakan anakku, syukur-syukur ada anaknya, budaknya, tolong gosokkan kepala anak kami, doakan segala macam. Nah, itu Bu ya. Dan itu Masya Allah manfaatnya terasa. Ini kalau boleh cerita dikit. Wabil khusus bapak saya almarhum Sayyidil Walid Haji Muhammad Harun bin Abdul Malik itu hobi nian mau kami dulu tuh ketika kecil ke Allah yarham Kiai Haji Rashid Siddiq, nenek Haji itu.
Beliau manggil tu mengaji-mengaji, tolong doakan Iqbal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Kiai Rashid dia meninggal, maka sering sekali setiap Palembang minta doa dari istri beliau, Hajah Fatmah. Kalau kami manggilnya Nenek Betino. Nenek Betino Hajah Fatmah. Hajah Fatmah ini mamangnya Ustaz Tolak Wafa. Jadi Hajah Fatmah ini entah adik atau kakak dari Kiai Haji Ahmad. Ustaz Tolak Wafa Ahmad. Nah kan? Ahmad. Hajah Fatmah Haji Ahmad ini anak Kiai Sayyidina Harun, wali besar yang menyebarkan Islam di Sakatiga Uganiliri kan. Jadi anak kiai, anak wali, insya-Allah, masya-Allah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita tahu di dusun di itu, di Tanjung Atap, kemudian di Tanjung Tambak, kemudian Tanjung Jirim, di Tanjung Lalang, Ustaz, dusun, jangan nyewa dusun, Bu. Kita tak tahu Allah menyembunyikan kekasihnya di dusun mana, di sudut mana. Kesalahan kita sering meremehkan orang gara-gara penampilan. Baju kaos sebab apa kita orang biasa be. Kalau berjubah ustaz kiai, mungkin. Tapi apakah hakikatnya takwa cuma Allah yang tahu. Boleh jadi yang baju kaos kita itu ternyata kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jangan yang kita meremehkan siapapun orang itu, manapun keadaan kondisinya. Tahu ceritamu yang lebih? Tahu ceritamu yang lebih ketiau? Pernah terdengar kamu ceritamu yang lebih? Belum. Ada waktu itu salah satu orang datang. Kamu yang lebih di ketiau. Munyang, waktu itu aku kan pengen lah pergi haji. Cuma tak naruh duit. Ngapo ya pengen tawaf, pengen melihat Ka'bah. Kau nak melihat Ka'bah? Dibukakan, disundulkan. Terlihat di Ka'bah, Masya Allah Mekah. Kalau Madinah tu mana munyang? Ini bukakan yang disundulkan ini sebelah kiri terlihat. Apa berkahnya munyang lebih baca mai itu? Munyang lebih itu masang rawai, masang bubu itu. Setiap masang bubu ikan itu kalau masuk masih dientus-entuskan. Entus-entuskan, yang tak keluar itulah yang beliau makan. Supaya menjaga kehalalan makan yang beliau makan. Masya Allah. Jadi balik-baliknya tetap ke bab yang tadi, bab halalan thayyiban tadi. Jadi anak kita soleh-soleha, apalagi para penghafal Quran, para pengajar Quran, tetaplah satu halalan thayyiban, yang kedua surah, banyak berbagi, banyak bersedekah. Itu sudah kuncinya. Ya. Jadi ternyata itu lebih itu Masya Allah mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Salah satunya selain kebersihan hati, karena beliau menjaga kualitas makanan. Masya Allah. Jadi ternyata balik-balik tarbiyah muhasabah kita hari ini, bahwa bagaimana saya selama ini dalam 11 bulan ke belakang, apakah lebih banyak baikkah atau buruknya. Kita lihat fungsi saya sebagai istri, sebagai anggota pengajian, sebagai pengurus pengajian, sebagai bagian dari tetangga. Apakah saya sudah jadi tetangga yang baik? Sudahkah saya membawa berita yang baik untuk tetangga, atau malah bikin panas suasana? Itu semua kita evaluasi. Kalau sudah seperti itu, maka insya Allah kalau kita jujur, punya semangat untuk memperbaiki, maka kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita semua, insya Allah. Kita cukupkan sampai sekian, karena masih ada bab tanya jawab tak ada. Ya bayu diaturi. Kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya. Ibu-ibu yang nak bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas nak bertanya. Payu. Kita ini kan istri kan nih terima belanja dari laki. Jadi seandainya menjodohin, kita kan tak tahu pas duit tadi apa malah apa mana. Nah kita olah, kita belanjakan, kita makan sama-sama. Jadi itu mana pas? Baik. Ada satu kisah ibu-ibu. Pertanyaan ini super bagus ya. Dan ini pertanyaan untuk mengingatkan kita semua juga yang sedang nonton acara ini. Dulu orang-orang kita ditaring ceritanya yang dibaca di kitab, tapi orang kita umat bapak gede kita sore. Zaman dahulu istri-istri orang wanita-wanita salehah atau anak-anak yang salehah itu, setiap kali bapak atau suaminya mau berangkat kerja, apa omongannya?
Pak, tolong kalau balik bawakan yang halal-halal baik untuk kami. Aku sebagai istri, anak-anakmu sebagai anak-anak, kuat kami nahan lapar, tapi kami tak kuat nahan siksa neraka. Jadi tolong kalau mau yang baik-baik, mau yang halal baik. Tolong sayangi kami dengan cara selamatkan kami dari api neraka. Kami tak pengen yang kami makan tu buah min dhari', buah yang berduri, ka'annahu ru'usus syayatin, bentuknya seperti kepala setan. Kalau dimakan itu durinya kemana-mana dan menghancurkan mulut, kerongkongan segala macam. Kami kuat dengan lapar Pak, tapi kami tak kuat nian Pak dengan siksa neraka. Jadi tolong tunjukkan kami kok yang baik-baik. Ustaz caknya ekstrim nian bahasa itu. Aku tak berani ngomong di laki, galaknya gak. Pertama bacokan yang latih tadi, embus-embus lah. Yang kedua, katakan payo hijaukan yang halal baik untuk kami. Tak apa-apa omongan baik-baik. Pokoknya apa-apa. Ya sudah, sebagai istri saya sudah menjalankan tugas. Ada yang nak balik? Hujan nih kok. Mana? Makan deh. Balik ke pemulutan. Oh, dia biko lah ya. Ya, kaki budak ikut ngantarnya. Jadi begitu Bu. Jadi ya kita tetap, Pak tolong ya tunjukkan yang baik-baik untuk kami. Pahamlah itu. Doakan, kemudian ingatkan suami. Kita ibu salah dan berdosa kalau ibu tak mengingatkan dari awal. Tapi kalau ibu lah sudah mengingatkan dari awal, tolong Pak yang baik-baik, kesihani kami. Nah, kau kocak agamis nian, ya sudah diam be, tak usah dijawab. Tapi sundul langit, nyuluk langit. Nah itu tadi. Paham ya? Nah itu baik jawabannya. Ada lagi? Ada Ustaz. Oh, di mana? Oh, Masya Allah. Tanya Ustaz. Iya. Sekarang ini kan banyak makanan yang siput-siput ini, banyak yang siap saji. Ya segala makanan lah yang namanya ala Jepang segala macam itu kan ya. Nah sudah itu ada yang ya ada mie apa gitu. Nah kita ini kan katakan gini, kadang ada boykot yang gini, boykot yang saya ke Israel gitu ya. Tapi sedangkan kita itu kebutuhan kita itu di situ kadang banyak itu. Ya kita misalnya di supermarket apa di Indomaret itu kan, Indomaret, nah katanya numpang Israel. Nah bagaimana kita ini menyikapi kita nih? Jadi kadang-kadang gini, ada cucung nih tadi gini, kan aku itu, nenek, gak usah nenek, gak usah minum, itu Israel. Bingung gitu kita kan gini. Nah itu lah untuk menyikapi kita ini sekarang tuh ya apa tuh sudah ini nih ya apa kalau di apalagi di kota-kota besar itu kan makanan tuh lah cak itu kan loh kadang rasanya loh aku halal aku tidak. Nah itu nah apakah ini nih dapat apa bahan bakunya tuh aku dari kita sini lah apa bukan nah kadang gitu kadang-kadang ada rasa di apa di tenggorokan itu rasa tak terima. Itu beda. Itu Ustaz. Mana nak nyikapinya tu. Baik, pertanyaan yang juga sangat bagus. Penting ya, apalagi sekarang makanan kekinian tadi banyak. Banyak macam, dari mie setan sampai bakso dajjal bin belis ya. Baik. Pertama, pada satu saat Nabi Muhammad SAW ditanya para sahabat anil bahri, ditanya tentang laut, beliau jawab huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Beliau menyatakan bahwa laut itu termasuklah sungai itu ya airnya suci, ya bahkan hewan yang ada yang hidup betul-betul laut itu bangkainya juga halal. Maksud bangkai ini yang mati ya, bangkai ikan mati ya halal, tidak seperti bangkai yang lain misalnya ayam, sapi dan sebagainya. Itu satu. Artinya kalau seafood hukum dasarnya halal. Tapi ada tapi. Ibu-ibu pernah nyengok tak?
ada orang di Cina, Korea atau di mana itu, di Jepang, ada ibu-ibu squid itu kan cumi kecil itu dijepit pakai apa namanya, sumpit, tunjukkan ke cocolan itu, masih hidup itu dimakan. Itu tak jadi ya Ustaz, kami ini kan ini makannya cumi mati ya, karena kita lah jauh. Maksud teman terlihat ada jenis orang makan, itu satu. Yang kedua, di Cina ada jenis makanan yang ya Allah sian, tak tega. Ikan itu masih hidup, disayat badannya setengah sayatan, dicelupkan di minyak panas, minyak goreng, dan mengap-ngap setengah mati setengah hidup itu diangkat. Waladi lait, waladi apa? Ada bu ya? Ada. Dan itu dimakan. Sensasi orang kalau tidak kati aturan lagi seperti itu. Ikannya halal, tapi kalau sudah seperti itu jadinya penyajiannya, caranya membuat dia jadi haram. Paham ya? Maka bendanya halal, juga bagaimana cara penyajian itu penting. Kami ini seafood pak ya, tapi seafood kalau cumi hidup tadi ini makan itu kan itu satu. Yang kedua, ikan masih mengap-ngap dimasukkan ke itu, cas belum mati diangkat dimakan. Itu juga cara penyajian yang haram. Yang ketiga mungkin campurannya, yang mestinya itu kecap Inggris, mungkin saus tiram digantikan dengan saus kaki pendek, itu kan haram. Tahu kaki pendek? BABI. Ada kadang orang masak tuh harus itu, atau harusnya harus dikasih ciu. Tahu ciu? Alhamdulillah kamu tak tahu, ciu itu arak. Yang kalau dia nyiram tuh cus api masuk. Itu biasanya arak. Ada di Biko yang masak. Oh ya kalau nonton, alhamdulillah. Ibu abi nonton ini kan? Nonton siaran kami ya. Ya. Nah, itu cara menyajikannya maupun bahanannya. Ikannya halal, cumi-cuminya halal, perengnya halal, tapi kemudian campurannya itu juga berpengaruh. Satu ya. Apalagi kalau memang bendanya, zatnya memang haram, itu jelas. Jadi halal itu banyak kategori. Satu, halal bendanya, kemudian halal cara mendapatkan, cara memasak. Ayam halal tak do? Halal, disembelih halal. Tapi ayam oleh maling haram. Walaupun disembelih Bismillahirrahmanirrahim, itu maling juga, tetap haram. Nah, sekarang bagaimana kemudian ketika kita masuk ke toko-toko yang memang di situ kita tak tahu apakah halal ataukah haram. Sebagai konsumen kita punya hak untuk menanyakan, kamu ada sertifikat halal tak? Jangan malu, jangan tak berani, harus berani. Kalau kita ragu, adek, Anda punya sertifikat halal? Punya pak? Mana? Lihat. Oh, Anda tinggal. Oh, berarti kamu ini macam-macam ini. Akhirnya kenapa? Karena kemudian setiap toko harus punya sertifikat dan kita berhak untuk menanyakannya. Ketika oh iya, baik, halal. Tak cukup boleh lam, alif, lam, buat halal siapa boleh baca. Tapi halal yang betul-betul bersertifikat, entah dari BP POM, entah dari MUI maupun dari Depak, wallah alam dari sekarang dari mana. Intinya ada sertifikat halal. Karena kenapa? Karena kita butuh, seperti yang pernah saya sampaikan, kita harus bersyukur terima kasih kepada pemerintah yang menetapkan standar-standar minimal atau kelayakan dari satu barang. SNI misalnya. Ibu-ibu pernah terdengar kasus tidak? Jadi kan Mbak Karin ini kan ada orang istilahnya orang ya barbecue lah. Barbecue itu bakar-bakar daging kurban, hasil kurban kemarin, mungkin kalau masih ada mungkin ayam atau apa. Ayamnya halal, daging kurbannya halal, kuasnya dari bulu babi. Oh, ada terjadi. Itu masalahnya. Di situ masalahnya tuh. Jadi kadang kalau ibu-ibu terjengok, ngapa kuaskan enggak ada logo halal? Bukan untuk dimakan. Kira-kira mendapatkan bahannya itu betul-betul dari bahan yang halal atau bukan. Nah itu bu ya. Jadi bersyukur kalau ada logo halal. Berarti ibu kalau nyengok halal atau tak halal, maka ibu termasuk orang yang sayang dengan keluarganya. Kita punya hak. Nak ke mie setan, nak ke bakso beranak, kamu nak kemudian ke sate apa, ke segala macam,
nak ketahui jeletot wajib ada sertifikat halal atau tidak. Ya cuman menggorengan di pinggir jalan tak usah tanya, insya Allah orang kita galau ya. Nah, selesai. Nah sekarang boykot. Pertanyaan, 2 pertanyaan beliau nanya. Pakam oleh tuan rumah, tak tahu tak galak punya jawab. Boykot ini Bu, kita bisa berbeda bisa tidak ya. Bahwa bagi ini saya harus menjelaskannya dengan runut. Bahwa sekarang dunia ini sudah merupakan ruang kecil ya sekarang, yang kesemuanya ini tersatu padu terkait satu sama lain, dan orang itu akan terkait dengan siapapun yang sama visi dan misinya dengan dirinya. Dan itu sudah sunatullah. Ibu-ibu ini hobi pengajian, ke Plembang kaki, ke Masjid Agung bertemu ada pengajian rasa, oh ibu pengajian, ada rasa senang, ada rasa kesamaan, sama-sama senang ngaji. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak atau ibu, bapak-bapak hobi karaoke. Melihat ke mana lewat ada karaoke, getar-getar tuh tangannya, pengen megang mic, milu nyanyi, milu joget pulo. Atau mungkin pengen nyawer biduan pulo kira-kira. Kesamaannya diikat dengan satu misi dan visi yang sama. Sampai di sini paham ya? Dan sekarang dunia ini karena hubungannya internet segala macam tak naruh batas lagi, mau dia ke Afrika, Amerika, Eropa, semuanya tuh berkaitan satu sama lain. Aku baca bikin kelompok grup WhatsApp dengan kawan-kawan dari Jeddah, dari Mesir, dari Yaman, dari Amerika, dari Afrika, dari Australia. Grupnya apa? Grup main GAP. Yang hobi main GAP ngumpul di Biko. Nak dia tuh ada di Jeddah. Intinya kalau hobinya sama, di mana be pacak terkumpul walaupun di internet. Paham ya? Buktinya ibu-ibu yang hobi masak, ngele YouTube pasti yang dicari cara memindang patin liar. Yang dicarikan itu. Kagi ada orang dari Jakarta, orang Palembang, carinya sama, cara memindang patin liar. Itu namanya kesamaan hobi menyatukan kita. Nah, sekarang kesamaan itulah terkadang yang membuat ada orang yang dengan mental penjajah itu. Ada satu atau beberapa bangsa yang kita lihat memang senang ekspansi. Inggris itu kecil Bu. Inggris Raya, Britania Raya itu kecil. Agak besar ditambah dengan Skotlandia di sampingnya. Kecil. Perancis kecil. Italia kecil, Belanda kecil. Tapi hasil kekayaan Indonesia habis ditarik oleh Belanda. Ibu-ibu tahu, buat perbandingan hasil jajahan Prancis, jajahan Inggris, jajahan Belanda. Ya Allah, sebenarnya mana aku baca milih. Aku kalau dijajah tu tak lemak tulah. Tapi nak dibuat perbandingan, masih lemaklah dijajah Inggris dengan Prancis. Ngapo? Ketika di Mesir kemarin terasa. Jajahan Inggris, jajahan Prancis, yang mereka jajah kalau Inggris itu kan istilahnya Commonwealth-nya. Persemakmuran Inggris itu kan Malaysia, Brunei, Singapura, Australia itu kan bekas jajahan Inggris. Mereka ketika musim panas libur sekarang ini boleh berangkat ke Inggris, nyari gawe 3 bulan, jadi cuci piring, pas balik ke Mesir berduit. Kawan-kawan dari Malaysia lemak. Jajahan Prancis, kawan kami dari Kamerun, Cote d'Ivoire, kemudian apalagi daerah Niger misalnya, kemudian dari Maroko, mereka kan jajan-jajannya Prancis. Musim panas boleh masuk ke Prancis, pacak pegawai di Prancis. Jajahan Belanda, kata Belanda tak menerima kunjungan dari anak Indonesia dengan alasan apapun. Satu. Yang kedua, ngisapnya Belanda itu nih Bu, pakam Bu. Apa yang dihisap? Buah palo, kemudian bumbu-bumbu rempah-rempah yang ada di Indonesia habis diambil. Dulu kapal dagang VOC akhirnya kemudian muncul penjajahan berkesinambungan itu. Entah penjajahan ekonomi, entah penjajahan secara kenegaraan.
Kemudian ibu-ibu tak kurang-kurang dari palo habis, segala hasil bumi habis, manusianya ditarik ke mana? Suriname aja kita tuh. Yang banyak di negara situ, yang isinya banyak dari hasilnya dari orang-orang Jawa Tengah waktu itu. Orangnya diambil, hasil buminya diambil, manusianya diambil oleh Belanda. Tak kurang-kurang itu, kitab-kitab hasil tulisan ulama, kitab-kitab hebat diambil, dipalingi pula dibawa ke Belanda. Masih hebat? Belum lagi. Masih ada hebat lagi apa? Bahkan ibu-ibu, jajahan Inggris, jajahan Prancis sampai santuk sari keni, pacak bahasa Inggris, pacak bahasa Prancis. Di Itipakia sekarang ada budak sekok dari Nigeria bahasa Inggris, ada dari Cote d'Ivoire. Itu jajahan Prancis. Empat-empatnya ini anak Nigeria yang satu, kemudian ini yang Nigeria bahasa Inggris, yang Cote d'Ivoire ini bahasa Prancis. Kita jajahan Belanda pacak bahasa Belanda. Selain Operdom, paling pacak Ustaz, Operdome itulah pacak. Yang ada orang Belanda pacak bahasa Jawa. Kowe orang kurang ajar, katanya kira-kira itu. Di film-film tuh ya. Segalanya diambil oleh penjajah kan ibu. Nah terkadang penjajah ini dari dulu bersatu padu. Mereka punya kesepakatan satu sama lain, entah perjanjian apa mereka, bahwa kalau batas ini itu wilayah Belanda, maka dinamakan Republik Indonesia. Ini jajahan Inggris, maka persemakmuran, maka ini jadi Brunei, ini jadi Singapura, ini jadi Malaysia. Singapura belakangan, yang awalnya adalah Malaysia. Lihat ternyata para penjajah itu duduk semeja untuk berbagi kue, dan kitalah kuenya itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Pepsi, Coca-Cola, Aqua ada kerjasama? Wallahu a'lam. Tapi dalam kecurigaan sebagian besar masyarakat, karena memang satu perusahaan yang raksasa seperti itu, akhirnya mereka punya kerjasama ini akhirnya untuk membantu. Tapi untuk memastikan, wallahu a'lam. Tapi bagian, kalau saya itu bukan apa, tapi bagian daripada nasionalisme bolehlah kita lakukan. Ngapa tak Aqua? Di kita banyak ada Aquali, bos Aquali, bos saya ini. Kecil-kecil bos saya kan. Mereknya Aquali. Ada apa lagi misalnya Aira misalnya. Minumlah itu. Memajukan UMKM kan minimal seperti itu. Kalau kamu ke toko iko, oke lah. Mau tak mau, kalau saus tiram tuh masih nak nyari di Indo Agustus dengan Alfa September misalnya kan. Misalnya, belilah di situ. Tapi kalau yang masih ada tetangga, ijo kan warung tetangga. Iko nih giliran DB itu tak berutang, disiko mempacak isi segalanya tuh diutang tak mair-mair. Nah iko nih yang ngerusak bangsa Indonesia ini ternyata kita juga salah satunya dengan kebiasaan dan mental kita. Paham? Ya, maksudnya dapat diambil ya, maksud saya ini kira-kira itu Bu. Jadi wallahu alam. Apakah itukah ada keterkaitan? Wallahu a'lam, kita tak bisa memastikan. Tapi minimal jawaban saya, minimal untuk memajukan nasionalisme, kemudian memajukan UMKM, kira-kira menurangi itulah suge-suge lah itu. Oi. Sekarang saatnya kita nyugikan dulur dewek lah kira-kira itu. Ya, jadi itu kira-kira yang dapat saya jawab, saya bahas, kita bahas. Baik. Mungkin cukup dulu ya. Ya, cukup. Rasanya pinggang gola pakam juga ya. Ibu lemak, duduk, baca bersender, baca apa, minum angin. Kau ini dari tadi bergeser terus ya. Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi, tujuan kita tidak lain adalah untuk kemaslahatan bersama. Mudah-mudahan yang ini jadi kebaikan untuk saya, istri saya, keluarga kami, dan keluarga besar kita semua. Yang baik-baik pasti dari Allah, yang salah dari al-faqih pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nabi kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma.
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula pengajian kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman anak bibik Ciinum